Oke, good morning ya. Selamat pagi. Hari ini tanggal 5 ya. Hujan ya dari pagi, jadi saya agak telat berangkat ke workshop di Jelambar ya. Ini orderan yang masuk pagi ini dan akan kita kirim ya. Ini orderan Bapak, terima kasih sudah percaya. Ini orderan kedua ya, repeat order. Jadi repeat order ini adalah orderan untuk fog lampnya, kemarin untuk headlampnya ya. Ini adalah versi yang baru ya, 2021 kita akan jual ya. Buat fog lamp ini dibeli tipenya H11 ya. Ini bolam 3 warna ya. Bisa putih kuning, bisa kuning karena dia 2 chip, dia menggunakan chip dempet ya. Chip putihnya di tengah, chip kuningnya nebeng. Dan dia punya keunggulan lain full adjustable. Jadi enak sekali untuk fog lamp ya, tipenya H16, H8, H9 atau H11 sama saja ya. Seperti biasa kalau saya berbicara bohlam-bohlam yang bisa 2 warna menggunakan 2 chip ini, kalau chip kuningnya di atas dia sorotannya akan lebih dekat, sinar kuningnya, putihnya akan lebih jauh. Tapi kalau dibalik ya, dibalik seperti begini ya, kuningnya yang di bawah, putihnya yang di atas, sinar kuningnya akan lebih jauh dibandingkan sinar putihnya. Jadi ini bohlam enak sekali, full adjustable. Bapak tinggal bolak-balik saja ya, on the spot langsung. Jadi tanpa perlu buka-buka baut segala macam, tidak perlu, jadi langsung ya. Nah, ini saya demokan di fog lamp misalnya. Di fog lamp Toyota ya, dipakai di semua mobil tipenya H11 atau di Fortuner HB4 Fortuner lama ya. Kalau Fortuner baru tetap Innova ya, sama. Nah, jadi ini kita pasang ya, kaki 3 ini harus masuk dulu di sini baru kita putar. Kalau belum masuk jangan diputar. Jadi pokoknya kalau belum masuk jangan diputar, tapi kalau sudah masuk ya tinggal diputar ya. Tinggal diputar, searah jarum jam kunci. Nah, ini sudah dikunci, Anda tinggal setting bolamnya. Mau chip kuningnya di bawah atau chip kuningnya di atas. Nah, ini chip kuning di atas. Ya, chip kuning di atas. Nah, kalau kita balik begini, nah ini chip kuning di bawah. Nah, efeknya akan kebalikan. Kalau chip kuningnya di bawah, kuningnya akan lebih jauh sorotannya. Tapi kalau chip kuningnya yang di atas, sorotan kuningnya akan lebih dekat, gitu ya. Jadi gampang, tinggal diputar aja, dibalik begini, mau begini atau mau begini, terserah, bebas ya, on the spot. Sukanya bagaimana, kuningnya lebih jauh atau kuningnya lebih dekat? Kalau saya prefer kuning lebih jauh, putih lebih dekat, karena putih untuk mengcover headlamp. Headlamp itu kan jatuhnya biasanya sinarnya 3 sampai 4 meter di depan bumper. Jadi ada bagian yang kosong. Nah, bagian yang kosong itu di cover oleh fog lamp. Fog lampnya ini jadi putihnya lebih dekat, kuningnya buat hujan atau kabut agak lebih jauh sorotannya. Ya, seperti itu. Sekarang kita demokan nyalanya. Ya. Kita sorotkan ke depan tembok nih, ya. Terlihat di depan tembok. Ya. Ini adalah putih ya, putihnya lebih fokus, lebih center dan lebar sekali. Nah, ini adalah putih kuning. Makanya kenapa saya bilang kuningnya lebih di atas ya. Jadi ini adalah versi putih kuningnya 4300. Nah, ini adalah versi kuningnya saja ya. Ini versi putihnya aja. Putih sinarnya di bawah, kuning sinarnya di atas tuh ya. Terlihat ya. Seperti itu outputnya ya. Karena ini ngambilnya di tembok miring, jadi agak ini, jadi kalau kita ngambilnya tegak lurus seperti ini ya. Pokoknya intinya ini bohlam 3 warna ya, kita baru mempromosikan, jadi debut. Kita mulai mempromosikan di 2021 ya. Walaupun di Desember kemarin kita sudah jual beberapa set untuk sampel. Ya, kita akan coba jual ini di kedepan harinya. Jadi ini bersaing dengan Pro 7 P73CF sebenarnya ya. P73CF harganya mahal 1.180.000, ini harganya di bawah 1 juta. Ya, 3 warna. 3 warna, looksnya juga besar bro. Kita akan tes ya yang satunya lagi deh, karena sekalian kita
ngetes, mendemokan ya. Jadi seperti biasa di sini ada lux meter, di sini adalah batas untuk pengukurannya ya. Kita akan coba berapa luxnya ya. Jadi bohlam akan kita taruh di batas ini sesuai standar. Standar ini adalah bohlam 55 watt 1000 lux. Jadi kalau ini, nah kita ukur putihnya dulu ya. Putihnya itu mencapai 2960 ya. 3000 lah tuh. Nah ini putih kuningnya 3300an ya. 3200. Nah ini kuningnya ya. Ini kuningnya, ini putihnya, putih kuning ya. Ini kuning ya. Jadi mencapai 3000 lux ya. Wattnya adalah, sebentar, ini untuk putih kuningnya, mata saya silau banget bro, 20 watt ya. Watt ya, 20 watt. Silau sekali ya. Jadi 20 watt mencapai 3000 lux ya. Lumayan bro, di atas rata-rata nih bohlam ya. Oke, ini akan kita bungkus. Terima kasih Bapak sudah order untuk Xenia. Satunya lagi ini adalah untuk Honda CR-V Gen 3 ya. Honda CR-V Gen 3 bohlamnya H1 ya. H1 ini sebenarnya dari keluarga Kri, tapi karena H1 kan nggak bisa pakai Kri jendol, dia harus ininya pipi ya, kalau nggak bisa masuk ke bohlam H1. Jadi chipnya bukan Kri, tapi ini sebenarnya dari pabrikan Kri yang biasa kita jual, DHP 32 watt ya. Kita akan ukur luxnya berapa ini. Luxnya 3800 ya. Wattnya adalah 31,5, 32 watt ya. 3000-an tuh luxnya. Lumayan ya. Di atas rata-rata bro ini bohlam, dan harganya murah lagi ya. Harganya murah bro ini ya, dan jarang-jarang bohlam H1. 32 watt 3300-an tadi ya luxnya. Lumayan bro, double cooper BCB ya. Nah, batang coopernya ada dua, sengaja ditongolin di sini ya, tuh. Ya, kipasnya juga gede. Nah, ini pemasangan tutup ini nih yang kadang-kadang suka agak bermasalah, mentok, nggak masuk. Nah, tutupnya harus dimodif ya, seperti itu. Dan dia enak tanpa driverless. Jadi Anda nggak perlu ngumpet-ngumpetin drivernya lagi ya. Simple, dan ini memang bisa dibuka. Ya, bisa dicabut. Jadi kalau mau masang ininya dulu, bro. Masang ininya dulu, klipin, sudah klip baru bohlamnya masuk ya, seperti itu. Ini nggak bisa diputar, memang tipe H1 nggak bakal bisa diputar ya, karena bohlamnya kan pipi, lubangnya juga pipi biasanya ya. Jadi ini tinggal sesuaikan knocknya, pasang, dorong, maju, mentok. Anda bisa tarik maju, tarik mundur, jadi bisa juga di adjust, tapi adjustnya maju atau mundur, bukan diputar ya. Oke, seperti itu. H1 ya, tipenya ini 32 watt 3300 lux. Istimewir ya, powernya gede, tanpa driver lagi, enak sekali ya. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok kabel aja plus minus, selesai ya. Tidak ada yang istimewa. Teknologinya double cooper PCB ya, dua-duanya double cooper nih. Pertanyaan lagi, hujan tembus atau tidak? Ya, saya jamin sih mestinya tembus ya. Tapi tergantung juga kaca film mobil Anda, dan tergantung wiper atau kaca mobil Anda ada jamur atau tidak ya. Terang sekali bro ini, 32 watt ya. 5500 Kelvin sampai 6000 lah ya, warnanya putih pure ya. Harganya pun murah ya, Anda bisa cek di Bukalapak saya tuh, F3 Moto Lighting ya, di Shopee. Ini reseller saya, Tokopedia reseller Juragan Lampu, ini reseller saya. WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Kalau Anda mau beli langsung ke saya hanya megang akun Bukalapak. Jadi kalau Anda mau beli langsung, Anda silakan login ke Bukalapak, Anda tinggal search Juragan Lampu ya. Oke, terima kasih sudah order. Ditunggu order selanjutnya. Oh ya, ada satu pertanyaan. Banyak yang bertanya kepada saya, minta dusnya. Dus yang saya buat adalah seperti ini. Saya tidak membuat merek, tidak membuat logo. Kalau Anda yakin Anda beli, Anda merasa tidak yakin tidak usah beli. Simple.
jelas, padat. Saya juga tidak mau disusahkan, Anda juga pasti tidak mau disusahin. Jadi kalau Anda ragu, Anda nggak yakin, ya nggak usah beli. Terima kasih yang sudah order. Jika Anda butuh bantuan yang sudah beli, Anda butuh konsultasi, silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Lanjut orderan selanjutnya, tadi orderan yang pagi yang udah kita review, belum kita kirim. Nanti habis makan siang kita kirim ya. Jadi ini tipe bohlam HB3 di order buat proyektor mobil Chevrolet Trax yang baru ya. Jadi HB3 ini lahir pakai proyektor ya. Tapi proyektornya ini justru di mobil-mobil seperti Wuling Almas yang bukan tipe tertinggi, di Hyundai Santa Fe juga sama ya. Menggunakan tipe bohlamnya adalah HB3. HB3 ya, 9005 ya. Menggunakan proyektor, kalibrasiannya sangat gampang di proyektor tersebut. Anda nggak perlu bingung, yang penting adalah satu, barang sebelum dikirim kita sudah suntikan thermal pass, kita sudah cek wattnya, kita sudah cek luxnya ya. Nah, sebagai pembuktian ya kita praktekkan langsung gitu ya. Seperti biasa di depan saya ada luxmeter ya. Luxmeter ini sudah terkalibrasi, posisinya adalah di sini ya. Bohlam itu akan kita taruh di sini seperti begini ya. Ya, kita akan taruh di situ dan kita nyalakan dan kita lihat luxnya berapa. Saat ini adalah 49 karena ini ruangan ya, ruangan. Nah, kita sudah coba nyalakan dan luxnya terbaca 3000-an. Sebentar kita adjust, kita cari yang paling maksimal ya. Ya, sekitar 3000 ya. Ya, luxnya sekitar 3000, jadi bola posisinya di sini. Wattnya adalah 28, sekian. Jadi 30 watt realnya ya, 30 watt realnya dia akan idle langsam di sekitar 28, ya. Jadi levelnya adalah 30 watt 3000 lux ya, 30 watt 3000 lux. Tipenya adalah HB3 ya. Pemasangan sangat mudah ya, karena ini full adjustable ya. Anda bisa putar, maju dan mundur. Nah, untuk proyektor itu saya tidak punya proyektornya HB3, tapi kita cek fokus, cek ketinggian, oke, jadi mestinya oke, jadi sudah dikalibrasi gitu ya. Pemasangan proyektor jangan lupa nanti belakangnya kita lihat, Bapak harus lihat adalah ini vertikal. Nah, soal tutup, kalau nggak bisa ditutup, belikan model karet yang cembung gitu ya. Kalau pemasangan soket tinggal colok, dia driverless, sangat enak, tinggal colok plug, tinggal umpetin. Tidak ada driver yang perlu di masukin atau diumpet-umpetin, tidak perlu ada yang perlu dicoak. Biasanya orang dicoak di bawah supaya driver di luar. Ya, tapi kalau ini tinggal masukkan ke dalam. Pemasangan PNP lah ya. Hanya perlu kalibrasi, settingan devalute adalah ininya vertikal ke bawah dan dorong maju. Untuk mencari fokus gampang, putar-putar, maju mundur ya, seperti itu. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya, sama seperti menyeting bohlam yang menggunakan proyektor H11. Cuma kebetulan kali ini di zamannya 2019-2020 lahirlah proyektor baru dengan HB3. Zaman dulu proyektor H11, halogen H11. Proyektor halogen HIR2. Saat ini adalah proyektor halogen HB3 ya. Mungkin nanti di kedepannya keluarlah proyektor halogen HB4 mungkin ya. Saya juga nggak bisa ngomong ya, karena itu tergantung pabrikan mobil yang nego-nego dengan dia punya vendornya ya. Oke, seperti itu aja. Jadi ini akan segera kita kirim, dekat sebenarnya ini, dikirim di Jembatan 2 ya. Oke, terima kasih sudah order. Bagi yang bertanya, Pak, dusnya seperti apa ya? Dusnya seperti ini ya. Barang-barang semua ini dusnya ya seperti ini ya. Saya tidak membuat merek. Kalau Anda yakin Anda beli, Anda ragu nggak usah beli. Buat yang mau datang ke saya nggak punya mesin debit karena kita lebih banyak jual ke online. Kalau Anda mau bayar di tempat saya, Anda bisa transfer BCA, M-Banking, atau saya temani Anda ke Indomaret untuk ambil di ATM BCA atau Mandiri atau ATM bersama. Seperti itu saja ya, karena saya tidak apply
mesin debit, tidak apply Shopee Pay, tidak apply OVO, tidak apply ya macam-macam gitu ya. Anda mau beli online di Bukalapak, Tokopedia, silakan ya. Bukalapak nickname saya Juragan Lampu ya. F3 Moto Lighting oleh reseller saya, Anda silakan beli di Shopee, Tokopedia, reseller Juragan Lampu oleh reseller saya, Anda silakan beli Tokopedia. Anda mau transfer langsung ke BCA saya, boleh, Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore ya. Ini orderan yang masuk untuk Bapak di Medan ya, di Medan Amplas ya, untuk Ford Ranger atau Ford yang mobil Eropa itu ya. Saya juga sambil nyari karet, jadi gini loh, pemasangan ini ya untuk mobil Ford sebenarnya harus agak hati-hati, bukan agak hati-hati, Anda harus memperhatikan karetnya ya. Soal kalibrasi Bapak nggak perlu khawatir, saya sudah kalibrasi ya, fokusnya supaya bagus. Nah, pemasangan itu kan biasanya kan bohlam ininya dulu nih, pasang ininya dulu, klipin, baru pasang karet ya. Karetnya itu kalau untuk Ford mestinya aman, tinggal pasang. Jadi karet ini ya duduk di sini nih. Karet ini kan duduk di sini nih ya. Nah, ini sudah duduk nih di sini ya, sudah mentok, sudah duduk ya. Nah, pemasangan ini nih, kalau untuk ini tipe karetnya Stanley ya, nah ini angin itu kurang bisa untuk nembus. Kalau ininya buatan Koito bagus, karena Koito nggak ada cekungan begini ya. Kalau headlampnya Stanley, kalau karetnya Stanley, efeknya kurang bagusnya itu di sisi ininya nih tuh ya. Kalau ininya kecil, ada yang ininya gede mekar, jadi balik, jadi si angin itu niup ke sini ya, tertahan oleh dia punya daging ini nih. Saya belum dapat ya karet yang Koito, kalau ini Stanley ya. Jadi hati-hati, jangan sampai ini menutupi begini. Jadi kalau menutupi begini, sirip-sirip di sini ya, angin ditiup dari sini nggak bisa keluar ya. Apalagi mobil Ford itu cc-nya besar ya, cc-nya besar, mesin panasnya lumayan ya. Jadi ini saya berbicara bukan soal kri saja, semua LED ya, untuk mobil-mobil Eropa yang cc-nya besar, yang karet-karetnya beda seperti mobil Toyota Avanza, Mobilio, Innova ya. Nah, ini heatsink, jadi ini kan angin meniup ke sana, keluar melalui sirip-sirip ini. Nah, sirip-sirip ini tertutup nih begini ya, ada yang begini. Jadi sama aja Anda mau meniup angin ke sini tapi dihalang. Jadi si LED itu panas itu dia mati, mematikan dia punya driver untuk melindungi chip ya. Kemarin saya ada komplainan seperti itu buat Ford atau Chevrolet apa tuh. Makanya harus diperhatikan karetnya ya. Kalau bisa karetnya dibeginikan lebih bagus. Jadi heatsink ini nih, angin ya, kipas angin niup ke sini bisa keluar anginnya, bisa pergi. Tapi kalau menutup keseluruhan begini, sama juga Anda mau membunuh LED. Ya, kenapa saya harus ngomong begini? Karena kita juga sambil jual, sambil belajar, sambil mendapatkan feedback ya dari customer. Jadi kalau ada masalah apa, Anda silakan WhatsApp ke saya, Pak, saya punya problem seperti ini, seperti itu. Jadi Anda beli LED dengan saya bukannya istilahnya jual putus. Banyak kan yang orang beli di Shopee, kita nanya message, iya kak, jawabnya silakan di order, iya kak, ini itu. Bingung ya kalau Anda ketemu orang begitu yang jawabnya cuma iya kak, bagaimana kak, silakan di order. Waduh. Jadi tidak menemukan masalah. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami ya, mau beli barang apa jawabnya apa. Saya nggak tahu itu yang menjawab admin, robot, atau yang punyanya, atau bagaimana. Nah, Anda mempunyai keuntungan jika beli LED dengan saya ada customer support untuk Anda. Jadi istilahnya di kemudian hari Anda ada masalah, silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Jadi beli LED itu bukan beli putus kalau beli di Juragan Lampu ya. Setidaknya Anda bisa memberikan kita feedback, menanyakan masalah, memberikan solusi ya. Memang mungkin solusi itu tidak
puas bagi Anda, tapi setidaknya saya bisa menjawab keluhan Anda gitu ya, daripada Anda cuma dijawab iya Kak, wah saya kurang tahu Kak, atau Kak gitu ya, jawabnya cuma begitu saja. Tapi kalau saya enggak ya, memang saya juga belajar memuaskan customer bagaimana, karena saya juga mau yang terbaik. Tapi yang terbaik ini karena kan tiap-tiap mobil berbeda ya, jadi ada masalah yang berbeda gitu ya. Nah, jadi soal karet ya perlu diperhatikan ya. Jadi karet ini masangnya kan di tengah-tengah kipas dengan lampu. Nah, ini jadi heatsinknya ini kalau bisa ya diperhatikan ya. Jadi jangan asal pasang juga, diperhatikan nih. Karena ini kalau Stanley ya, termasuk kemarin Ford juga ada yang masang ininya, jadi ininya heatsink itu di dalam sini. Di dalam sini jadi ini kipas meniup ke dalam ya, anginnya nggak bisa keluar karena mentok tertahan di sini gitu ya. Nah, kalau begini kan terbuka. Kalau terbuka kan artinya terbuka itu artinya kan kalau ditiup oleh kipas angin, aduh ini kok nggak mau masuk. Bentar ya. Kalau Nah, kalau ini terbuka kan artinya kan kipas ini memutar, tiup ke sana, keluar dari sirip sini bisa angin panasnya pergi ya. Nah, kalau Anda karetnya begini namanya Anda menjebak angin, percuma angin nggak bakal tembus. Nah, itu di situ bisa menyebabkan overheat, LED-nya mati. Mati dia shutdown gitu aja sebenarnya. Jadi flicker shutdown mati. Jadi bukannya mati total, bukan, dia mengamankan LED-nya. Dingin Anda bisa nyalakan lagi dengan sempurna ya, seperti itu. Jadi sebenarnya karet juga memegang peranan penting gitu ya. Ini LED Cree yang wattnya stabil. Bagaimana kalau Anda beli F3, F5 ya, kalau dia panas ngedrop ya. Jadi kita punya LED Cree ini, lahir LED ini bukannya hanya 1-2 bulan kita coba ya. Ini sudah riset 1-2 tahun, 2 tahun kira-kira. 2 tahun saya pakai, saya jual pelan-pelan ke customer dan feedbacknya bagus dan masih awet. Nah, baru kita bisa launching ke pasar ya, seperti itu. Jadi kita jualan barang bukan juga asal jual yang kualitasnya nggak, ini juga kita nggak berani jual gitu ya. Ya, low dan high. Jadi barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu. Apa yang dikalibrasi ya, kita suntikan thermal paste, ada bagian yang dipapas sebelah sini sedikit ya. Setelah barang sampai, pemasangan yang benar, kalibrasi, jangan lupa arahkan jam 11, jam 12 ya. Arahkan jam 11 dan jam 12. Untuk pastinya WhatsApp saja ya pas masang. Jadi kalau bisa setelah pasang ya, fotokan ke saya, kasih lihat dia punya karetnya bener nggak gitu ya. Ya, soal karet ini nih, karena ini punya Stanley ya, ininya nih Stanley itu desain karetnya daging ininya banyak nih, dan dia mendem ya. Kalau punya Koito nggak begitu. Saya belum dapat yang punya Koito, sebenarnya ada tapi belum saya cuci. Nanti kita videokan lagi ya, jadi kita review ya. Jadi kalau Stanley ini daging ininya banyak nih, nyemplung ke dalam, jadi si heatsink bener-bener di dalam, angin nggak bisa tembus gitu ya. Jadi pabrikan headlamp kan ada 2, Koito atau Stanley ya, biasanya seperti itu. Biasanya headlampnya Stanley juga ini ada yang Koito, tapi ininya kalau ini tertulis Stanley tapi ada yang Koito. Nanti saya cari ya. Oke, kita tinggal kirimkan ya. Saya juga sebenarnya mau mereview bolam ini nih, bukan mau mereview sih, sebenarnya saya udah review. Saya juga mulai jual pelan-pelan ya. Saya nggak jual banyak karena kita harus mendapatkan feedback dari yang beli gitu ya. Bagaimana kedepannya, bagaimana fungsinya, bagus nggak, bagaimana terangnya, baru nanti kita akan launching secara, jadi kalau sekarang istilahnya soft launching lah, memperkenalkan. Jadi ini juga double cooper PCB itu ya. Jadi sebenarnya ini satu pabrikan ya, temenan lah, saudara dengan dia ya, double cooper PCB. Tapi karena Cree cuma satu warna ya, tidak bisa dual color atau 3 color. Nah, makanya kita mempersiapkan yang tipe begini yang untuk bisa gonta-ganti warna gitu ya. Sebenarnya saya udah menawarkan ini sebelum tahun baru dan sudah dibeli oleh Pak Ahmad Nurdin dan beberapa rekan lainnya. Saya hafal banget Pak Ahmad karena langganan ya. Halo Pak Ahmad, semoga Bapak nonton nih. Doi lagi pulang kampung kayaknya, lagi touring ya. Semalam
ngirimin saya video katanya tembus hujan, dia pakai Kri ini. Fog lampnya juga pakai model yang ini, H3 ya, mobilnya Suzuki Escudo. Dan sudah order yang tipe ini, mungkin belum dipasang karena baru sampai di Bogor ya, di Sukabumi. Ya, jadi saya juga sedang riset tipe ini, jadi bagaimana durability-nya, bagaimana fungsinya, bagaimana kualitasnya gitu ya. Jadi LED Kri yang selama ini kita jual itu bukan hari ini, udah 2-3 tahun yang lalu sebenarnya reviewnya sudah ada video saya. Ya, feedbacknya bagus, baru kita berani launch ngomong gede ya di YouTube ini bahwa saya bilang ini bagus, stabil segala macem ya. Seperti itu perjalanannya ya tipe ini. Oke, terima kasih yang sudah order, yang belum order ditunggu ordernya. Ada harga, ada kualitas ya. Saya juga tadi baru selesai masang Honda CR-V ya, menggunakan headlamp aftermarket Eagle Eyes, proyektor menggunakan bolam Kri juga H7 ya. Semoga Bapak puas ya hasil outputnya, karena sebelum beli juga saya sudah demokan. Sebelumnya Bapak ini agak bertanya kepada saya dusnya. Dus saya tidak bikin ya, dus ya saya ada dusnya, dus plain saja, saya tidak bikin merek segala macam itu ya. Jadi kalau orang yang percaya dengan dus ya sulit juga ya. Kita tidak menjual dus, kita menjual kualitas dari barang gitu ya. Oke, terima kasih.